Siapapun orang ini, dia harus dimusnahkan di sini. Istana Abadi Changlanku terlalu rendah hati selama 100 tahun terakhir, yang telah memberi beberapa orang ide. Oleh karena itu, terlepas dari apakah orang ini adalah penguasa jurang ibel tingkat hantu atau bukan, kita harus mengakui dia sebagai penguasa jurang ibel tingkat hantu. Dengan kesempatan ini, kita akan bersatu dengan sekte-sekte utama untuk menghancurkan jurang ibel tingkat hantu. Jurang ibel tingkat hantu. Berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan oleh raja-raja ibel kuno selama bertahun-tahun, yang dapat dianggap sebagai bukti kekuatan Istana Abadi Changlanku. Chang Tianlan berkata dengan senyum dingin. Wu Chang terkejut dan kemudian berkata, Tuanku, rencana Anda memang brilian. Jadi sekarang. Chang Tianlan mencibir, sekarang. Hehe, orang ini hanyalah seekor semut. Karena dia berani menantang kekuatan ilahi Istana Abadi Changlanku, maka... Boom! Tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Ekspresi Chang Tianlan berubah drastis. Sebelum ia sempat berbicara, sebuah suara cemas terdengar dari luar. Tuan Istana, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Orang itu telah mencapai formasi agung 9 gunung. Wajah Chang Tianlan menjadi gelap, otang pembawa sial, kirim para tetua untuk bertindak. Baik, Tuan. Ekspresi Wu Chang juga berubah drastis, dan sosoknya menghilang seketika. Di dasar lautan bawah tanah. Sejak memasuki dunia bawah laut yang berkabut ini, dunia yang sama sekali berbeda telah muncul di hadapan mereka. Air laut telah menghilang, digantikan oleh daratan. Jelas, ini adalah ciptaan Istana Abadi Changlan, yang terisolasi dari air laut oleh formasi agung pencapai surga. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam berdiri dengan seekor burung hitam bertengger di bahu kirinya dan peti mati es di sebelah kanannya, mengenakan topeng ibel. Melihat ke belakang puluhan ribu meter dari belakangnya, pemandangan di hadapan pria berjubah hitam itu benar-benar mengejutkan. Ini adalah gunung-gunung menjulang tinggi, masing-masing setinggi 1000 kaki, terbelah menjadi 2 secara vertikal. 7 gunung berderet telah terbelah menjadi 2. Pria berwajah dingin itu, begitu memasuki tempat berkabut ini, langsung terhalang oleh salah satu gunung. Pemindaian cepat dengan indera ilahinya dengan mudah mengungkapkan bahwa gunung itu terjerat dalam susunan yang rumit. Menghancurkannya dengan pola susunan, sama sekali tidak. Pria berwajah dingin itu hanya mengangkat pedangnya dan membelah gunung itu menjadi 2. Dia berjalan melalui jalan yang tercipta, hanya untuk bertemu dengan gunung lain, yang kemudian dia belah lagi. Pria berwajah dingin itu membelah 7 gunung berturut-turut, membuka jalan untuk dirinya sendiri. Gunung di depannya adalah yang ke-7, dan dilihat dari tingkat energi spiritual dan kepadatan pola susunannya, gunung itu jauh melampaui 7 gunung sebelumnya. Namun, ekspresi pria berwajah dingin itu tetap tenang. Baginya, membelah 7 gunung atau 8 gunung tidak ada bedanya. Boom! Energi ibel yang terpancar dari pedang yang patah di tangan pria tampan dan dingin itu menghantam, membelah gunung setinggi 1000 kaki itu menjadi 2 sekali lagi. Muncul dari jalan yang terbelah, gunung besar lainnya muncul di hadapan mereka. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di gunung ini, kerumitannya tak kalah dengan gabungan 8 gunung. Apakah ini yang disebut susunan pelindung sekte? Tidak ada yang istimewa. Pria tampan dan dingin itu mencibir, menatap pedang patah di tangannya teman lama, bagaimana menurutmu? Bas! Pedang patah itu berdengung, seolah-olah menunjukkan kebanggaannya. Setelah membelah 7 gunung, pedang itu tetap utuh. Tepat saat itu, teriakan dingin terdengar dari depan. Dasar orang menyebalkan kurang ajar, berani-beraninya kau menghancurkan susunan pelindung gunung Istana Abadi Changlanku. Hari ini, aku pasti akan memusnahkanmu di sini. Pria tampan dan dingin itu melihat pola susunan di gunung di depannya menyala, dan kemudian sebuah gerbang cahaya muncul di atasnya. Dari dalam gerbang cahaya, muncul beberapa sosok. Mereka adalah 13 pria tua, masing-masing memancarkan aura keanggunan dunia lain, masing-masing menunggangi artefak magis. Yang terpenting, ke-13 dari mereka berada di tingkat ketiga kesengsaraan ilahi. Terlebih lagi, kelima tetua di kepala kelompok itu telah mencapai puncak tingkat ketiga kesengsaraan ilahi. 13 individu di tingkat ketiga. Kesengsaraan ilahi, kekuatan tempur macam apa ini? Harus dipahami bahwa bahkan di 3 benua atas, mereka yang berada di tingkat ketiga kesengsaraan ilahi sudah merupakan ahli tingkat atas, karena mereka yang berada di tingkat keempat sangat langka, dan mereka yang berada di tingkat kelima terkenal di seluruh 3 benua atas, hanya 3 penguasa Istana Abadi Changlan, penguasa Istana Tianchen, dan penguasa Aula Hunyuan. Bagi Istana Abadi Changlan untuk dapat langsung menghasilkan 13 ahli di tingkat ketiga kesengsaraan ilahi adalah kekuatan yang menakutkan, menunjukkan sumber daya yang sangat besar dari sekte nomor 1 di 3 benua atas. Ke-13 orang ini tidak lain adalah 13 tetua dari Dewan Tetua Istana Abadi Changlan. Di Istana Abadi Changlan,
Hanya mereka yang telah mencapai tingkat ketiga kesengsaraan ilahi yang memenuhi syarat untuk masuk ke Dewan Tetua. Menurut laporan Wu Chang, bahkan kultivator tingkat puncak kesengsaraan ilahi kedua, Ji Feng, dimusnahkan oleh orang ini dalam satu pukulan. 800 kultivator setengah langkah kesengsaraan ilahi dan 8 kultivator kesengsaraan ilahi pertama juga musnah. Jelas, kultivator kesengsaraan ilahi pertama dan kedua tidak menimbulkan ancaman baginya. Untuk menghindari kerugian yang tidak perlu, Chang Tianlan langsung mengirimkan kultivator kesengsaraan ilahi ketiga untuk bertarung. Tetua ke-13, menunggangi harta karunnya, melayang di langit, dengan dingin mengamati pria yang angkuh itu. Yang berbicara tidak lain adalah tetua pertama, yang menduduki peringkat pertama di antara 13 tetua, yang kultivasinya telah mencapai tahap kesengsaraan ilahi ketiga 200 tahun yang lalu, hanya selangkah lagi dari kesengsaraan ilahi keempat. Kau, pria yang angkuh itu memandang tetua pertama dengan jijik di matanya. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu sendirian, tetapi dengan 13 muridku di sini, kau pasti akan mati hari ini. Tetua pertama menyelidiki dengan indera ilahinya tetapi tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi orang di hadapannya. Hatinya sedikit tenggelam, berpikir bahwa orang ini pasti seorang ahli kesengsaraan ilahi tingkat 4. Namun, meskipun demikian, dia dan 13 ahli kesengsaraan ilahi tingkat tiganya pasti akan memusnahkannya di sini. Dasar orang menyebalkan, kau pasti akan mati hari ini. Menantang kekuatan istana abadi Changlanku sama saja dengan mencari kematian. Kau ditakdirkan untuk tidak pernah meninggalkan tempat ini. Saat kata-kata tetua pertama selesai, kedua belas tetua yang tersisa semuanya berbicara dingin. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menantang keagungan istana abadi Changlan. Hari ini, mereka merasa dipermalukan. 13 orang menyebalkan tua, kalian tidak layak membasmiku. Teknik gravitasi tingkat 9, lepaskan. Pria berwajah dingin itu mencibir, dan Duan Chang melayang di depannya. Dia membanting telapak tangannya ke tanah. Seketika, puluhan pola susunan segi 8 muncul di tanah di depannya, semuanya memancarkan cahaya hitam yang cemerlang. Bagaimana ini mungkin? Tubuhku. Ke-13 tetua itu tiba-tiba merasa seolah-olah tubuh mereka dicengkeram oleh tangan tak terlihat dan ditarik ke bawah. Bum-bum, mereka mencoba melawan, tetapi sia-sia. Mereka semua jatuh dari langit, menghantam tanah dan membuat tanah serta bebatuan berhamburan. Mereka merangkak keluar dari tanah yang tertutup debu dan puing-puing, citra mereka yang sebelumnya bermartabat dan angkuh benar-benar hilang, tampak seperti 13 pengemis tua. Jatuh dari langit, meskipun tidak menyebabkan banyak kerusakan, sangatlah memalukan. Mereka adalah para ahli yang telah menjalani 3 kesengsaraan ilahi, dan anggota Dewan Tetua Istana Abadi Changlan, namun mereka telah menderita penghinaan seperti itu. Namun, monster-monster tua ini, yang masing-masing telah hidup selama lebih dari 500 tahun, bukanlah makhluk biasa. Mereka dengan cepat menenangkan diri, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan yang luar biasa. Teknik gravitasi adalah salah satu seni spiritual paling dasar yang dapat dipraktikkan oleh kultivator jiwa Naschen. Teknik gravitasi memiliki 9 tingkatan. 6 tingkatan pertama relatif mudah dipelajari, tetapi tingkatan ke-7, ke-8, dan ke-9 sangat sulit. Legenda mengatakan bahwa menguasai teknik gravitasi hingga tingkat 9 seperti membawa susunan anti terbang portabel kemampuannya untuk digunakan secara fleksibel dalam pertempuran sangat menakutkan. Namun, apalagi tingkat 9, bahkan mereka yang menguasai teknik gravitasi hingga tingkat 7 atau 8 pun sangat langka. Namun orang di hadapan mereka ini telah menguasainya hingga tingkat 9, sungguh bakat luar biasa dalam kultivasi seni spiritual. Ekspresi ke-13 tetua berubah serius. Jimat teleportasi. Siapkan formasi 13 pedang surgawi. Teriak tetua pertama dengan tegas. Begitu, tetua pertama selesai berbicara, masing-masing dari ke-13 tetua, termasuk dirinya sendiri, segera mengeluarkan jimat kuning dan membantingnya ke atas kepala mereka. Detik berikutnya, ke-13 tetua menghilang seketika, lalu mengepung pria berwajah dingin itu. Jimat teleportasi ini adalah jimat spiritual yang sangat berharga. Fungsi utamanya adalah untuk memindahkan kultivator secara instan ke lokasi manapun dalam radius 1000 meter. Ini dapat dianggap sebagai jimat penyelamat nyawa yang penting. Jimat semacam ini sangat sulit dimurnikan dan sangat berharga, bahkan dihargai oleh beberapa sekte besar. Hari ini, untuk mengepung dan membasmi pria berwajah dingin dengan susunan tersebut, ke-13 tetua mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Sebenarnya, mereka tidak perlu melakukan ini sama sekali. Pria berwajah dingin itu tidak berniat menghindar. Dia juga ingin melihat metode apa yang dimiliki ke-13 orang menyebalkan tua ini. Hari ini, teknik kultivasinya sangat mendalam. Dia telah berjuang sampai di sini dan akan menghancurkan semua yang ada di jalannya. Tidak perlu taktik, dia hanya perlu mendorong dengan keras.
Ini adalah pertempurannya. Susunan 13 pedang surgawi, seperti namanya, disusun dengan 13 pedang terbang. Masing-masing dari 13 tetua memuntahkan pedang dari mulut mereka, dan pada saat yang sama, pedang-pedang itu tumbuh di angin, berubah menjadi pedang raksasa sepanjang ratusan meter dengan aura yang sangat menakutkan. Ke-13 pedang terbang ini, yang disebut pedang surgawi, tentu saja luar biasa. Mereka bukanlah harta spiritual tingkat atas, melainkan harta sudo sejati. Bahkan tanpa disusun dalam formasi, serangan gabungan dari 13 pedang terbang sudo harta sejati sudah menakutkan, apalagi ketika diaktifkan dan disusun oleh seorang kultivator yang telah menjalani 3 kesengsaraan ilahi. 13 pedang terbang berputar cepat di langit, berubah menjadi pusaran pedang yang sangat besar. Di dalam pusaran ini, 13 bayangan pedang terwujud, menggabungkan aura dari 13 pedang menjadi satu. Aura ini jauh melampaui aura sudo harta sejati biasa. Pada saat ini, untuk memaksimalkan kekuatan 13 pedang surgawi, jiwa-jiwa awal ke-13 tetua telah terpisah dari tubuh mereka, berdiri di atas mahkota mereka, terus memperkuat formasi dengan kekuatan jiwa awal mereka. Melihat bahwa pria berwajah dingin itu tidak menunjukkan niat untuk bergerak duluan, dan dengan formasi pedang yang sekarang lengkap, tetua pertama tidak bisa menahan diri untuk mencibir, pedang surgawi, basmi. Dengan jentikan jarinya, bayangan pedang emas raksasa, selebar 10 meter, melesat keluar dari dalam pusaran besar yang dibentuk oleh 13 pedang terbang di langit, menebas ke arah pria berwajah dingin itu. Ke-13 tetua sangat gembira melihat pria berwajah dingin itu sama sekali tidak menghindar, tampak membeku di tempat, tetapi di saat berikutnya, ekspresi mereka berubah drastis. Apakah ini dianggap formasi pedang? Pria berwajah dingin itu mencibir, dengan santai mengayunkan pedangnya yang patah. Raungan. Seketika, energi ibel melonjak, dan aura pedang ibel meraung keluar, berubah menjadi naga ibel di udara, mulutnya yang ganas terbuka saat ia menyerbu langsung ke arah musuh. Boom! Pedang raksasa emas hancur berkeping-keping oleh naga ibel, dan momentum naga tetap tak berkurang saat ia menyerbu ke arah pusaran pedang terbang di langit. Energi ibel bermanifestasi. Mata tetua agung dipenuhi dengan keheranan, dan dia segera meraung, pedang surgawi, jatuh, jatuh, jatuh. Dengan raungannya, 3 pedang raksasa emas lagi melesat keluar dari pusaran pedang terbang. Bum bum bum. 3 pedang raksasa emas menghantam naga ibel yang terbentuk dari energi ibel secara berturut-turut, akhirnya menghancurkannya. Saatnya mengakhiri ini. Pria berwajah dingin itu mengucapkan kata-kata dingin, kakinya menghentakkan tanah saat dia melayang ke udara, pedangnya yang patah menebas 8 kali berturut-turut, 8 aliran energi ibel berubah menjadi 8 naga ibel. Raungan. Ke-8 naga ibel meraung saat mereka menabrak pusaran pedang terbang satu demi satu. Bum bum bum. Dengan setiap naga ibel yang masuk, pusaran pedang terbang melambat putarannya sedikit. Pada saat yang sama, ke-13 tetua memuntahkan seteguk darah. Kekuatan penuh. Tetua agung meraung, menjentikkan jarinya sekali lagi. Ah! Ke-12 tetua juga meraung serentak, jiwa mereka yang baru lahir di mahkota mereka bergetar saat kekuatan jiwa mereka yang baru lahir menyatu tanpa henti ke dalam pusaran pedang terbang di langit. Boom! Saat naga ibel ke-8 menabrak, pusaran pedang terbang hancur. 13 pedang terbang muncul di udara. Bang bang. Pedang pria berwajah dingin itu berkilat, membelah 13 harta karun semu menjadi 2, yang kemudian jatuh dari langit. 13 pedang terbang tingkat harta karun semu hancur, dan ke-13 tetua roboh ke tanah, memuntahkan darah. Mereka terluka parah, dan formasi besar itu telah runtuh. Mati. Suara pria berwajah dingin itu sedingin es saat dia dengan santai menjentikkan jarinya. Bang bang bang. Dantian 6 tetua yang telah menjalani 3 kesengsaraan ilahi langsung hancur, bersama dengan jiwa mereka yang baru lahir, dan mereka mati sepenuhnya. Pergi. Mata tetua pertama berkilat, dan dia menempelkan jimat ke dadanya. Detik berikutnya, sosoknya berkedip dan dia menghilang. Mengetahui bahwa orang di hadapan mereka jauh lebih kuat daripada mereka, para tetua lainnya tidak ragu lagi, masing-masing meletakkan jimat di dada mereka dan menghilang seketika. Pria berwajah dingin itu tidak menghentikan mereka, tetapi senyum dingin tersungging di bibirnya jimat teleportasi, tapi tidak berguna. Tak satu pun dari kalian akan lolos hari ini. Tetua ke-13 sekarang menjadi tetua ke-7, sementara pria berwajah dingin itu tetap tidak terluka. Seberapa kuatkah pria berwajah dingin ini? Dia berjalan ke gunung menjulang tinggi yang terjalin dengan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya dan berkata dengan tenang, Chang Tianlan, Chang Huangji, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Dengan itu, pedangnya yang patah kembali menebas, dan seekor naga ibel, beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, meraung turun. Boom! Gunung itu terbelah menjadi 2 sekali lagi dengan raungan yang memekakkan telinga. Formasi 9 gunung hancur. Pria yang angkuh itu melangkah ke jalan yang telah terbelah, dan beberapa saat kemudian, sekelompok paviliun dan istana muncul di hadapannya.
Di bagian paling depan, dua pilar giok putih menjulang ke langit, membentuk seluruh gerbang gunung. Di antara kedua pilar itu berdiri gapura, di atasnya tergantung sebuah plakat besar bertuliskan 4 karakter besar. Istana Abadi Changlan. Di depan, area itu masih diselimuti kabut, benar-benar seperti negeri dongeng. Pria yang angkuh itu melangkah maju, dan dengan gerakan cepat, pedangnya berkilat. Raungan. Seekor naga ibel meraung keluar dari dalam, berubah di udara menjadi pedang berkepala naga raksasa berwarna hitam pekat, menebas dengan satu pukulan. Boom! Plakat Istana Abadi Changlan, yang telah berdiri selama ratusan ribu tahun, seketika terbelah menjadi dua, jatuh dari gapura. Pria yang angkuh itu berdiri di atas plakat, menatap kabut di depannya, suaranya seperti guntur, dan meraung Chang Huangji, Chang Tianlan, enyahlah dari sini. Sudut pandang kembali ke puncak Ibel Surgawi. Di depan puncak Ibel Surgawi, suasana di tengah angin busuk yang masih berembus menjadi agak menyeramkan. Mata yang jernih dan cerah menatap diam-diam ke arah arai kayu surgawi raksasa di hadapan mereka, tatapan mereka berkedip-kedip. Di tempat lain, Xiong Haotian dan yang lainnya, sambil bertarung, sangat cemas. Chu Yan telah terjebak di dalam arai itu selama 1/4 jam. Lagi pula, ada 36 kultivator kesengsaraan ilahi, mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi padanya? Saudara, apa yang dilakukan anak ini? Indra ilahi kita bahkan tidak dapat menembus arai ini. Mungkinkah dia melarikan diri? Kata pria berjubah perak itu, matanya dipenuhi keraguan. Melarikan diri? Kemana dia bisa melarikan diri? Apakah kau lupa? Guru memberiku liontin giok yang berisi kekuatan hidupnya. Auranya belum hilang, dia masih di dalam arai itu. Dia mungkin memiliki beberapa keterampilan dan sedang melawan 36 kultivator kesengsaraan ilahi itu. Kata pria berjubah emas tanpa ragu. Pria berjubah perak mengangguk setuju. Tepat saat itu, bang, formasi kayu surgawi runtuh. Mereka yang menyaksikan kejadian itu tercengang. Chu Yan berdiri di sana tanpa terluka, dan auranya bahkan telah mencapai puncak kesengsaraan ilahi kedua. Bagaimana mungkin? Semua orang benar-benar tercengang. Beberapa saat yang lalu, dia jelas berada di ambang kehancuran, tetapi sekarang dia langsung pulih sepenuhnya. Apakah orang ini benar-benar manusia? Xiong Haotian dan dua orang lainnya tersenyum lega dalam hati. Mata King Lang berkedip, tetapi dia tetap diam, sementara King Yanying menghela napas lega. Pria berjubah perak dan tetua berjubah emas tercengang. Saudara, apakah anak ini hantu? Bagaimana mungkin tingkat kultivasinya meningkat semakin banyak dia bertarung, dan dia tampaknya tidak mengalami luka sama sekali. Ini terlalu aneh. Pria berjubah perak menggosok matanya, memastikan dia tidak salah, dan berkata dengan ekspresi terkejut. Aku tidak pernah menyangka anak ini memiliki teknik rahasia seperti itu. Jika aku tidak salah, itu pasti teknik Kaisar Azure Abadi yang legendaris. Kita telah menemukan harta karun kali ini. Jika kita bisa membasminya, mencari jiwanya untuk mendapatkan teknik ini, dan mengembalikannya kepada ketua sekte, aku dan saudaraku akan langsung naik beberapa tingkat di sekte. Kata pria berjubah emas itu, dengan kilatan serakah di matanya. Saudaraku, jangan pikirkan itu sekarang. Anak ini aneh. 20 kultivator kesengsaraan ilahi itu tampaknya berada di pihaknya. Seru pria berjubah perak itu dengan terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Bukan hanya pria berjubah perak itu, tetapi semua orang juga terkejut dengan tingkat kultivasi Chu Yan dan pemandangan aneh di hadapan mereka. Dari 36 kultivator yang terjebak dalam formasi, hanya 20 yang tersisa, dan 20 ini berdiri dengan hormat di sisi kiri dan kanan Chu Yan. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka telah ditaklukkan dan berada di bawah komandonya dalam waktu sesingkat itu? Itu sungguh terlalu aneh. Semuanya, berhenti. Tatapan Chu Yan menyapu ketiga kelompok Xiong Haotian, dan dia berbicara dengan tenang. Kalian bocah-bocah kecil, berhenti sekarang juga, atau aku, leluhur kalian, akan benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan. Raungan Taois ular gila. Para kultivator dari Gua Serangga Roh berhenti bertarung secara bersamaan. Mereka telah menyadari bahwa leluhur mereka tidak berniat membasmi mereka, jika tidak, bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang. Jika kalian tidak berhenti, aku akan membasmi kalian semua. Biking Lian bahkan lebih lugas, auranya mencapai puncaknya saat dia menyatakan dengan dingin. Melihat kata-kata Biking Lian, dan dengan orang-orang dari Gua Serangga Roh juga berhenti, para kultivator dari Danau Bilian juga berhenti bertarung. Sekumpulan bocah kecil, aku akan berurusan dengan kalian setelah hari ini. Xiong Haotian mencibir. Para kultivator dari lembah 10.000 binatang juga mengerti maksudnya dan berhenti bertarung. Para kultivator dari 3 sekte utama telah melihat niat baik leluhur mereka, jika tidak, jika leluhur mereka melepaskan kekuatannya, mereka pasti sudah kehilangan nyawa mereka. Semua orang memandang Chu Yan, yang benar-benar mengejutkan mereka hari ini.
Sekarang, dengan 20 ahli kesengsaraan ilahi tambahan di bawah komandonya, situasi ini jauh melampaui harapan mereka. Mereka menunggu kata-kata Chu Yan selanjutnya. Tuan-tuan, Chu Yan memulai, saya, Chu Yan, tidak menyimpan dendam terhadap kalian. Kalian hanya dibutakan oleh kepentingan diri sendiri, dipaksa oleh Istana Abadi Changlan untuk memilih melawan saya. Sekarang, dengan kembalinya ketiga leluhur, setiap sekte kalian memiliki setidaknya 2 ahli kesengsaraan ilahi tingkat 2. Tahukah kalian bahwa menurut peraturan Tianzu, kultivator tingkat kesengsaraan ilahi tingkat 3 ke atas tidak diizinkan memasuki alam bawah sesuka hati? Jika tidak, Istana Abadi Changlan pasti sudah mengirimkan para ahli kalian tidak akan dibutuhkan. Chu Yan berbicara dengan tenang, dan semua orang termenung dalam-dalam. Chu Yan melanjutkan, oleh karena itu, Istana Abadi Changlan hanya dapat mengirim kultivator pada tahap kesengsaraan ilahi kedua, dan mereka tidak dapat membasmi sembarangan, karena untuk setiap orang yang mereka basmi, mereka akan dihukum oleh aturan Tianzu. Jadi, dengan kekuatan sekte kalian saat ini, apa yang kalian takutkan dari Istana Abadi Changlan di Yingzhou? Semua orang sedikit terkejut, tetapi di saat berikutnya, mereka semua menyadari bahwa Chu Yan benar. Sekarang setelah leluhur mereka kembali dan kekuatannya meningkat drastis, tampaknya mereka benar-benar tidak lagi takut pada Istana Abadi Changlan. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, Chu Yan berbicara lagi, kalian bertiga patriark adalah saudara angkatku. Jika kalian bersikeras menjadi musuhku demi hadiah yang mungkin tidak akan pernah kalian peroleh, dan mempertaruhkan perpecahan total dengan para patriark, maka aku, Chu Yan, akan melawan kalian. Sekarang setelah 20 teman Taois kesengsaraan ilahi ini bergabung denganku, apakah kalian punya kesempatan untuk menang? Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Pihak lawan memiliki 20 ahli kesengsaraan ilahi lagi, dan ketiga patriark itu juga sangat kuat. Dalam pertempuran seperti itu, benar-benar tidak ada peluang untuk menang. Lebih baik berhenti sekarang. Dengan bergabungnya para patriark, kekuatan sekte pasti akan meningkat pesat. Kalian bocah-bocah kecil, biar ku katakan, Chu Yan membasmi ahli kesengsaraan ilahi tingkat 2 seperti permainan anak-anak. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan kalian, bahkan jika aku, patriark kalian, melindungi kalian, kalian tetap tidak akan lolos dari kematian. Tatapan Taois ular gila menyapu orang-orang di Gua Serangga Roh dan dia berkata dengan dingin. Blackguard dan King Ruofeng, 2 ahli kesengsaraan ilahi tingkat 3 sejati, keduanya telah dikalahkan oleh Chu Yan. Daois ular gila mengetahui kekuatan Chu Yan. Saat Daois ular gila selesai berbicara, semua orang di sekitarnya membeku karena terkejut. Menghancurkan makhluk kesengsaraan ilahi tingkat 2 seperti permainan anak-anak. Benarkah itu? Aku, Daois Seribu Kelabang, atas nama Gua Serangga Roh, meminta maaf kepada rekan Daois Chu. Aku tidak akan pernah berani menimbulkan masalah lagi bagimu. Tanda tanya, Daois Seribu Kelabang berkata dengan sungguh-sungguh kepada Chu Yan. Meskipun dia juga merasa kata-kata Daois ular gila sulit dipercaya, setelah pertimbangan matang, dia akhirnya memilih untuk menarik diri dari operasi penyergapan Chu Yan. Chu Yan tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu, kekuatanku, bahkan kekuatan rekan Daois Xiong, jauh lebih rendah daripada Chu Yan. Jika kau benar-benar ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Teratai biru menyapu pandangannya ke arah banyak kultivator di sisi danau teratai biru, dengan dingin mengucapkan kata-kata ini. Semua orang terkejut lagi. Xiong Haotian adalah kultivator tingkat kesengsaraan kedua yang benar-benar puncak, namun kekuatannya jauh lebih rendah daripada Chu Yan. Seberapa jauh sebenarnya kultivasinya? Awalnya mereka enggan mempercayainya, tetapi ketika mereka melihat 20 ahli kesengsaraan yang baru saja ditaklukkan di hadapannya, mereka sepertinya menyadari sesuatu, dan semua memandang Chu Yan dengan ketakutan. Wanita tua dari Danau Bilian, yang baru saja menjalani kesengsaraan kedua, mengubah keraguannya menjadi tekad, menggenggam tangannya, dan berkata, atas nama Danau Bilian, saya menarik diri dari operasi ini. Saya tidak akan pernah berani menyimpan niat buruk terhadap rekan Taois Chu lagi. Saya mohon kepada rekan Taois Chu untuk mempertimbangkan demi leluhur. Biarkan masalah ini selesai. Tidak perlu disebutkan lagi. Kata Chu Yan dengan tenang, menerima permintaan maafnya. Kalian sekelompok sampah sekte. Jika kalian bersikeras hari ini, maka lembah 10.000 binatang pasti akan mengalami kehancuran. Tahukah kalian bahwa kalian telah dikalahkan oleh teman muda Chu 3 kali selama kesengsaraan kalian? Apa arti kalian di mata teman muda Chu? Xiong Haotian menatap orang-orang dari lembah 10.000 binatang dan dengan dingin menegur mereka. Semua orang benar-benar tercengang. Sesaat mereka mengatakan membasmi seseorang di tahap kesengsaraan ilahi kedua adalah permainan anak-anak, selanjutnya mereka mengatakan bahkan kultivator puncak kesengsaraan ilahi kedua pun tidak sebanding dengannya, dan sekarang mereka bahkan mengatakan dia telah dikalahkan oleh seseorang di tahap kesengsaraan ilahi ketiga. Siapa sebenarnya Chu Yan ini?
Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Semua yang terjadi sebelumnya adalah karena kebodohan lamaku. Mulai hari ini, lembah 10.000 binatangku sama sekali tidak akan memiliki niat yang tidak setia. Mohon maafkan kami, rekan Taois Chu. Kata Hei Fangtian tanpa ragu. Ketiga tetua itu tidak punya alasan untuk mengarang kebohongan seperti itu. Jika Cuyan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, apa artinya lembah 10.000 binatang dibandingkan dengannya? Jauh di dalam hutan lebat, pria berjubah perak dan tetua berjubah emas sudah sangat cemas. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keadaan akan berubah begitu dramatis. Saudaraku, mungkinkah apa yang dikatakan ketiga orang tua itu benar? Jika anak itu memiliki kekuatan untuk mengalahkan seseorang di tahap kesengsaraan ilahi ketiga, maka kita semua akan binasa hari ini. Wajah pria berjubah perak itu sangat muram saat ia berbicara dengan sangat serius. Mustahil, ini pasti hanya gertakan ketiga orang tua itu. Tapi anak ini sangat cerdas, dia sudah mengetahui apa yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Istana Abadi Changlanku. Sekarang, ketiga kekuatan ini pasti tidak akan membantu kita. Wajah tetua berjubah emas itu sama muramnya saat ia berkata dengan marah. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Jika anak ini mendapat bantuan dari ketiga sekte itu, maka akan sangat sulit bagi kita untuk membasminya hari ini. Kata pria berjubah perak itu dengan kekhawatiran di matanya. Jangan khawatir soal itu. Meskipun Cuyan telah menerima bantuan dari tiga leluhur, ketiga sekte itu pasti tidak akan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Terlebih lagi, kita masih memiliki King Lang sebagai kartu truf kita. Dia sedang terancam dan telah memutuskan hubungan dengan Cuyan. Keduanya pasti akan bertarung hari ini. Meskipun kultivasi King Lang hanya berada di tingkat kedua kesengsaraan ilahi, aku tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya, tetapi pasti tidak di bawah tingkat ketiga. Mata tetua berjubah emas itu berbinar saat dia berbicara lagi. Kalau begitu, kita bisa menonton saja pertunjukannya. Wajah pria berjubah perak itu berseri-seri gembira saat memikirkan hal ini. Apa yang kalian tonton? Ini adalah masalah yang sangat penting. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan Cuyan meninggalkan Yingzu hidup-hidup untuk memerintahkan 10 pengawal perang untuk menyusup dan siap bertindak kapan saja. Jika anak ini benar-benar mengalahkan King Lang, kita berdua, bersama dengan 10 pengawal perang, bahkan jika ketiga orang tua itu membantunya, dia tidak akan punya kesempatan untuk menang. Tetua berjubah emas itu berpikir dalam-dalam sebelum berbicara dengan hati-hati. Saudaraku, rencana yang brilian. Aku akan segera melakukannya. Wajah pria berjubah perak itu berseri-seri gembira mendengar ini, lalu sosoknya menghilang. Pada saat ini, Cuyan telah mengangguk, dan ketiga sekte besar telah menarik diri dari operasi mereka melawan Cuyan. Berubah wujud, Cuyan tiba-tiba menggigit ujung jarinya, dan tiga simbol rumit terbang ke udara dari antara alisnya, menghilang di saat berikutnya. Xiong Haotian dan dua lainnya menunjukkan ekspresi rumit saat melihat ini. Cuyan menatap mereka dan berkata, aku telah membatalkan sumpah darah antara ketiga senior. Mulai sekarang, kalian bertiga tidak perlu lagi melindungiku. Para senior, mulai sekarang, aku, Cuyan, tidak memiliki hubungan lebih lanjut dengan kalian. Kalian boleh pergi bersama murid-murid kalian. Dasar bocah mengerikan. Taois ular gila ragu-ragu, matanya akhirnya dipenuhi rasa terima kasih. Cuyan, aku, Bi Qinglian, berhutang budi padamu. Ini adalah tanda kecil penghargaanku, terimalah. Bi Qinglian menatap Cuyan dengan penuh arti, melemparkan sebuah buku kepadanya, lalu berbalik ke Bi Lianhu dan yang lainnya, berkata, kembali ke sekte. Setelah dia selesai berbicara, anggota Bi Lianhu tidak bisa menahan diri untuk melirik Cuyan beberapa kali sebelum pergi bersama. Cuyan, kaulah satu-satunya orang yang benar-benar kukagumi dalam hidupku. Jalanmu adalah jalanmu sendiri. Terimalah hadiah ini tanpa ragu. Kata Xiong Haotian dengan kagum, lalu melemparkan sebuah barang kepada Cuyan. Ia berbalik dan menepuk bahu Daois ular gila yang berlinang air mata, berkata kepada anggota sektenya, kembali ke sekte. Orang-orang dari lembah 10.000 binatang pergi tanpa ragu. Anak baik, entah kau menganggapku saudara atau tidak, aku telah mendapatkan seorang saudara dalam hidup ini. Aku pergi. Mata Daois ular gila berbinar. Ia juga melemparkan sebuah barang kepada Cuyan, lalu berbalik dan meraung kepada murid-muridnya, kalian semua, kembali ke sekte. Dengan itu, para kultivator gua serangga roh juga pergi dengan harta mereka. Baik itu Daois ular gila, Bi Qinglian, atau Xiong Haotian, mereka semua mengerti bahwa kata-kata Cuyan, yang menjauhkan diri dari ketiganya, adalah untuk memastikan penarikan diri mereka sepenuhnya dari masalah ini, karena takut akan pembalasan di masa depan dari Istana Abadi Changlan. Sejujurnya, Cuyan tidak perlu melakukan ini. Karena sumpah darah, ketiganya berkewajiban untuk melindunginya di Yingzu. Tetapi karena dia telah melakukannya, bagaimana mungkin mereka tidak bertindak?
Mereka memahami karakter Cuyan sampai batas tertentu begitu dia membuat pilihan, dia akan mempertimbangkannya kembali. Karena itu, mereka tidak banyak bicara. Tentu saja, mereka juga mempertimbangkan posisi sekte mereka. Melihat ketiga sosok yang pergi itu, Cuyan tetap diam, sedikit kesedihan di hatinya. Dia telah menghabiskan hampir 10 tahun bersama mereka, berbagi pengalaman hidup dan mati. Ikatan ini diperoleh dengan susah payah, dan meninggalkannya seperti ini pasti menyakitkan. Namun, Cuyan tahu dia tidak akan tinggal di Yingzhou dan tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi mereka. Hari ini, dia akan bertarung sendirian. Cuyan memasukkan ketiga buku yang diberikan kepadanya oleh ketiganya, termasuk Taois Ular Gila, ke dalam tas penyimpanannya. Alih-alih melihat King Lang, dia menoleh ke King Yanying, yang matanya menunjukkan ekspresi yang kompleks, dan berkata, Senior King, sudah lama tidak bertemu. Mata King Yanying dipenuhi rasa bersalah saat dia berkata, Cuyan, aku tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Semua ini karena aku, Chu. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Jika aku berada di posisimu, aku akan membuat pilihan yang sama. Cuyan tersenyum tipis pada King Yanying, lalu menatap King Lang dan berkata, King Lang, apakah kau juga menunggu pertempuran ini? Mata King Lang tegas, dan dia berkata dengan tenang, aku sudah menunggu sejak lama. King Lang tahu dia tidak bisa menghindari pertempuran ini. Agak merepotkan bagi Istana Abadi Changlan untuk memusnahkan sebuah sekte, tetapi membasmi King Yanying sangat mudah. Demi wanita yang dicintainya, apa bedanya jika dia melakukan kesalahan kali ini? Cuyan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, pertempuran ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang hidup dan mati. Ini adalah pertempuran tanpa ampun. King Lang juga menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat dengan niat membasmi, dan berkata, pertempuran ini bukan tentang tingkat kultivasi, tetapi tentang Dao Agung. Ini adalah pertempuran untuk kembali ke jati diri sejati. Bertarung, bertarung. Cuyan dan King Lang berteriak hampir bersamaan, dan di detik berikutnya, mereka saling menyerang. Sayap King Lang terbentang, dan dua lengan ibel berskala biru raksasa muncul dari belakang tubuhnya, langsung mencengkeram Cuyan. Sejak awal, King Lang melepaskan teknik terkuatnya avatarnya. 613, formasi pedang kapal perang ibel tulang. Cuyan meraung, dan 613 pedang terbang ungu emas di sekitarnya menari dengan cepat. Gabungan mereka membentuk formasi pedang yang sangat mengesankan, di atasnya muncul sebuah kapal raksasa bertulang putih yang diselimuti kabut hitam. Makhluk ibel yang tak terhitung jumlahnya meraung dan melolong dari permukaannya, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Ini adalah tingkat ke-6 dari formasi pedang awan ungu, formasi pedang kapal perang ibel tulang. Formasi pedang ini murni ofensif begitu terwujud, secara alami ia memiliki energi ibel, membuatnya sangat kuat. Formasi pedang kapal perang ibel tulang yang menakutkan itu langsung menghantam dua avatar lengan ibel sisik biru. Boom! Kedua lengan ibel sisik biru bertabrakan dengan keras dengan kapal perang ibel tulang, dan gelombang energi spiritual yang dahsyat menyebar keluar dari pusat tabrakan. Badai energi spiritual ini sangat menakutkan, bahkan kultivator Nas Chen Sol biasa pun akan sangat terpengaruh olehnya. Tangan King Yanying bergerak secepat kilat, memunculkan banyak pola ibel di depannya. Sebuah formasi pertahanan muncul di sekitarnya, menghalangi badai energi spiritual. 20 kultivator tahap kesengsaraan ilahi yang ditaklukkan oleh Cuyan juga menggunakan kemampuan mereka satu persatu. Dengan keterampilan tahap kesengsaraan ilahi mereka, menghalangi angin kencang itu tidak sulit. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul di langit. Kedua lengan cakar bersisik biru dan formasi pedang kapal perang ibel tulang sesaat terkunci dalam kebuntuan, tak satu pun mampu mengalahkan yang lain. Transformasi ibel. Cuyan berteriak tajam. Bas! 613 pedang terbang ungu emas di dalam formasi pedang kapal perang ibel tulang bergetar serentak, dan energi ibel yang tak terbatas meraung keluar, seketika menelan seluruh formasi. Hantu kapal perang bertulang putih yang bercahaya hitam seketika berlipat ganda kekuatannya, mengalahkan lengan bersisik biru. Darah menyembur dari lengan ibel bersisik biru, dan mereka hampir hancur. Peningkatan rune ibel. Basmi. King Lang meraung, dan rune ibel yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedua lengan avatar eksternal. Saat rune-rune ini memadat, sisik pada lengan ibel bersisik biru berubah warna menjadi hijau tua, sangat meningkatkan kekuatan mereka. Boom! Keduanya menyerang dengan kekuatan penuh secara bersamaan, namun tak satu pun mampu mengalahkan yang lain. Kapal perang ibel tulang itu menghilang, berubah menjadi pedang terbang berwarna ungu keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekitar Cuyan. Mata King Lang menunjukkan keterkejutan saat dia berkata, kau telah melampaui harapanku. King Lang, kau tidak menahan diri hari ini. Sekarang kau tidak berhutang apapun padaku. Cuyan menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata. Sedikit kebingungan muncul di mata King Lang. Cuyan berkata dengan tenang,
aku membasmi leluhurmu di istana Dewa Ibel Surgawi. Meskipun King Ruofeng akhirnya mati di tangan Kaisar Ibel, bahkan tanpa Kaisar Ibel, King Ruofeng, yang sudah terluka parah oleh Cuyan, pasti akan mati di tangan Cuyan, pasti dibasmi olehnya. King Ruofeng berasal dari puncak Kaisar Binatang, begitu pula King Lang. Mereka memiliki nama keluarga yang sama, membuat hubungan itu mudah dipahami. Yang terpenting, Cuyan merasakan aura yang sama terpancar dari keduanya, aura yang berakar pada garis keturunan. Apa yang kau katakan? Tubuh King Ruofeng bergetar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. King Yanying, yang berdiri di samping, juga terkejut. Jika ini benar, maka keduanya pasti akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati hari ini, dan dia tidak bisa menengahi apapun yang dia lakukan. Cuyan perlahan berkata, pendeta mata surgawi yang melarikan diri dari istana Dewa Ibel Surgawi saat itu adalah palsu. Leluhurmu yang sebenarnya terjebak di istana Dewa Ibel Surgawi dan berselisih denganku kali ini, jadi aku membasminya. Meskipun King Lang terkejut dengan kejadian aneh ini, dia memilih untuk mempercayai kata-kata Cuyan. Dia tahu bahwa Cuyan tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya. King Yanying dan 20 kultivator kesengsaraan ilahi tercengang. Pendeta mata surgawi yang legendaris sebenarnya palsu, dan pendeta mata surgawi yang asli telah dibasmi oleh Cuyan. Semua ini terdengar tidak dapat diterima. Bahkan demi leluhur kita, Cuyan, hari ini, hanya satu dari kita yang dapat hidup di dunia ini, basmi. Mata King Lang memerah, dan tombak giok muncul di tangannya. Dia menusukkan tombak itu langsung ke Cuyan. Serangan ini bukanlah hal yang mudah. Bersamaan dengan itu, bayangan tombak zamrud yang menakutkan tak terhitung jumlahnya berkelebat di sekelilingnya, membentuk rentetan padat dan dahsyat yang menutupi langit di depan Cuyan, meluncur ke arahnya dengan kekuatan dahsyat. Formasi pedang kapal perang Ibel Tulang, basmi. Cuyan meraung, dan formasi pedang kapal perang Ibel Tulang muncul sekali lagi, mengirimkan kapal bertulang putih besar, diselimuti kabut hitam, menabraknya lagi. Roh singa giok, basmi. King Lang berteriak, dan dari dalam bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, hantu kepala singa hijau raksasa meraung keluar, rahangnya yang besar mengatup rapat pada kapal perang. Boom! Rahang singa zamrud mencengkeram hantu kapal perang, dan kemudian, bayangan tombak zamrud yang tak terhitung jumlahnya menghantam. Bang bang bang! Tak mampu melepaskan diri dari gigitan singa zamrud, formasi pedang kapal perang Ibel Tulang runtuh di bawah bombardir bayangan tombak yang tak henti-hentinya. Basmi! King Lang menjentikkan jarinya, dan dua lengan Ibel bersisik biru berubah bentuk, langsung mencengkeram Cuyan. Bersamaan dengan itu, sebuah mulut menganga muncul di tangan lengan-lengan itu, gigi-gigi bajanya saling bersilang, siap untuk mencabik-cabik Cuyan. 999, formasi pedang Ibel sejati berwajah 9. Melihat ini, Cuyan mengeluarkan teriakan rendah, dan seketika semua pedang terbang ungu emas di sekitarnya melesat ke langit. 999 pedang terbang ungu emas menari secara bersamaan, ini adalah batas kekuatan Cuyan saat ini. 999 pedang terbang bergabung membentuk formasi pedang, di atasnya muncul hantu Ibel sejati. Hantu ini memiliki 9 wajah, masing-masing dengan ekspresi yang berbeda. Setiap wajah terdiri dari 72 pedang terbang ungu emas. Secara keseluruhan, formasi pedang yang digerakkan oleh hantu ini adalah formasi pedang terkuat yang dapat dilepaskan Cuyan saat ini. Tingkat ke-6 dari formasi pedang awan ungu, formasi pedang Ibel sejati berwajah 9. Transformasi Ibel. Cuyan meraung lagi. Energi Ibel melonjak dari ke-999 pedang terbang ungu emas, dan di bawah energi Ibel yang tak terbatas, tubuh Ibel terbentuk untuk hantu Ibel sejati, auranya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Basmi. Dengan raungan, dua tangan raksasa Ibel sejati 9 wajah milik Cuyan tiba-tiba muncul, langsung mencengkeram kedua lengan Ibel bersisik biru. Puff! Ibel sejati 9 wajah ini menggunakan pedang terbang ungu emas sebagai kerangkanya dan energi Ibel sebagai tubuhnya. Puluhan pedang terbang berputar di dalam dua tangan raksasanya, langsung memutus kedua lengan Ibel bersisik biru, dan darah merah terang menyembur keluar. Rune Ibel, hubungkan. Melihat ini, King Lang segera meraung lagi, dan kedua lengan yang terputus dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, sebuah rune Ibel terbang keluar dari lengan yang terputus, mengembun menjadi puluhan rantai rune Ibel yang langsung menarik kembali kedua tangan yang terputus yang jatuh. Tangan dan lengan yang terputus dan ditarik ke belakang dengan cepat menyatu di bawah ikatan rune Ibel, seketika menjadi seperti baru. Namun, dilihat dari wajah pucat King Lang, dia juga terluka parah. Ibel sejati 9 wajah tidak mengejar, tetapi berdiri di belakang Cuyan. Cuyan berkata dengan tenang, King Lang, tunjukkan kekuatan sejatimu. Kau bukan tandinganku sekarang. Haha, King Lang tertawa terbahak-bahak. Tawa ini agak menyedihkan, agak kesepian, dan berasal dari kesepian hatinya.
King Yanying menatap King Lang dengan tatapan rumit, tetapi tetap diam. Setelah beberapa saat, dia tenang dan berkata kepada Cuyan dengan suara yang sangat dingin, Cuyan, aku, King Lang, tidak pernah menganggap siapapun sebagai saudara dalam hidupku. Kaulah yang pertama. Aku, King Lang, tidak pernah berhutang budi kepada siapapun dalam hidupku. Kaulah yang pertama. Semua benar dan salah tidak penting sekarang. Aku, King Lang, tidak pernah ingin membasmi siapapun sebanyak ini dalam hidupku. Kaulah yang pertama. Karena kau ingin melihat kekuatan sejatiku, maka lihatlah. Kakak King Lang. King Yanying berteriak, matanya berkaca-kaca, dan meraih lengan King Lang. Adik Yanying, aku, King Lang, telah membuat banyak kesalahan dalam hidupku, yang terbesar adalah tidak menyayangimu dengan semestinya. Hari ini, terlepas dari apakah kau bisa menerimanya atau tidak, untukmu, aku akan berjuang dengan segenap kekuatanku. Dengan kata-kata itu, dia mendorong King Yanying ke samping dan meraung ke arah Cuyan, tubuh Ibel biru, berubah. Krak, krak, suara tulang yang retak bergema dari tubuh King Lang, dan kemudian seluruh tubuhnya membengkak. Dalam sekejap, tubuhnya tumbuh setinggi 10 meter, kepalanya berubah menjadi kepala kilin, dan di samping kakinya, ekor ikan tumbuh dari punggungnya. Seluruh tubuhnya, di bawah sisik biru yang berkilauan, dipenuhi otot, auranya sudah mencapai kekuatan kesengsaraan ilahi ketiga. Inilah warisan Ibel biru yang diperoleh King Lang dari rerun Dewa Ibel kuno. Bertarung. King Lang meraung, dua pancaran cahaya biru melesat dari matanya, langsung menghantam Cuyan. Mundur. Cuyan meraung kepada 20 kultivator kesengsaraan ilahi di belakangnya, sosoknya berkelebat dan menghilang. 20 kultivator kesengsaraan ilahi itu tahu pertempuran ini di luar kemampuan mereka dan segera mundur dengan cepat. Boom! Puncak gunung di belakang lokasi awal Cuyan hancur oleh pilar cahaya biru. Basmi. King Lang, yang berubah menjadi Ibel biru, menggenggam tombak tebal berwarna hijau zamrud, cahayanya berkelebat dan menyerang Cuyan sekali lagi. Formasi pedang Ibel sejati 9 wajah, Basmi. Cuyan meraung, 5 jiwa elemen barunya di dalam dantiannya telah diilkan, pola Ibel berkelebat di antara alisnya, dan energi Ibel yang sangat kuat meraung keluar dari tubuhnya. Hantu Ibel sejati 9 wajah menyerap sejumlah besar energi Ibel, bentuknya menjadi semakin padat. Ao, ia meraung, kedua telapak tangannya berubah menjadi kepalan tinju, 5 pedang terbang berwarna ungu keemasan yang diselimuti energi Ibel muncul dari 5 ruas tinjunya, dan kedua tinjunya langsung menghantam King Lang. Raungan. King Lang juga mengeluarkan raungan luar biasa, dan tombak gioknya tiba-tiba melesat, melepaskan seberkas cahaya setebal ember. Boom! Sinar biru yang tiba-tiba muncul dari tombak giok langsung menghancurkan dua tangan raksasa Ibel sejati berwajah 9. Kumpulkan! Teriak Cuyan, dan energi Ibel di tangan Ibel sejati berwajah 9 yang hancur melonjak dan pulih, dengan puluhan pedang terbang ungu emas berterbangan keluar, bergabung dengan energi Ibel untuk berubah menjadi pedang ungu raksasa yang dibalut energi Ibel. Basmi! Cuyan menjentikkan jarinya, dan Ibel sejati berwajah 9, yang memegang pedang ungu raksasa, menebas King Lang lagi. Basmi! King Lang meraung, dan dua sinar biru lagi melesat dari matanya, langsung menghantam wajah Ibel sejati berwajah 9, sementara tombak gioknya langsung menebas pedang ungu raksasa itu. Tapi kemudian, 3 dari 9 wajah Ibel sejati berwajah 9 membuka mulut mereka dan memuntahkan 3 pedang ungu raksasa. Bang bang! Di tengah benturan 3 pedang ungu raksasa, pancaran cahaya biru langsung hancur berkeping-keping. Boom! Saat King Lang menangkis pedang raksasa ungu itu dengan tombak gioknya, dia meraung, lengan Ibel bersisik biru. Muncul. Tidak ada avatar eksternal yang muncul di kehampaan di belakangnya, tetapi dua lengan bersisik biru anehnya muncul dari punggungnya, berkilauan dengan cahaya biru, berubah menjadi 2 cakar biru raksasa yang menghantam langsung ke wajah Ibel sejati 9 wajah. Bersamaan dengan itu, 2 pancaran cahaya biru lagi melesat dari mata King Lang. Formasi pedang 9 wajah, berubah. Cuyan meraung, dan 6 wajah Ibel sejati 9 wajah lainnya membuka mulut mereka, masing-masing memuntahkan pedang raksasa ungu yang menyatu. Detik berikutnya, 9 pedang raksasa itu mulai berputar, melepaskan angin kencang yang sangat dahsyat. Formasi di dalam formasi, inilah aspek menakutkan dari formasi pedang Ibel sejati 9 wajah. Boom boom, baik pancaran cahaya biru maupun cakar biru raksasa itu hancur menjadi debu di bawah pedang raksasa bermuka 9. Kekuatan formasi pedang Ibel sejati bermuka 9 tak terbantahkan. King Lang terhuyung mundur beberapa langkah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan semangat bertarung yang membara. Dia meraung lagi, tubuh Ibel 10 lengan. Begitu dia selesai berbicara, 6 lengan Ibel lagi tumbuh dari punggungnya. Totalnya, dia sekarang memiliki 8 lengan, ditambah 2 lengan aslinya, sehingga totalnya menjadi 10 lengan Ibel. Wajah King Lang sedikit pucat, keringat mengalir di punggungnya.
Ekspresinya berubah menjadi seringai saat dia menggeram. Cuyan, hari ini, aku pasti akan mengalahkanmu. Tubuh emas keras suci, berubah. Cuyan mengabaikan kata-katanya, meraung saat ia seketika tumbuh lebih tinggi, berubah menjadi kera raksasa berambut emas setinggi Qinglang. Ia menggenggam erat tongkat besar, tongkat pembasmi abadi. Di bawah kekuatan penuh formasi pedang ibel sejati 9 wajah, Cuyan tidak lagi mampu mengendalikan harta karun lain dalam pertempuran, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Basmi. Tanpa ragu, Cuyan membanting tongkat pembasmi abadi ke bawah, serangkaian bayangan jatuh saat 8 bentuk pembasmian abadi dilepaskan. Ibel sejati 9 wajah, dengan formasi pedang 9 wajahnya melayang di depannya, menggenggam pedang raksasa ungunya dan menyerbu maju juga. Dengan demikian dimulailah babak pertempuran baru. Meskipun kekuatan tempur Ibel sejati 9 wajah tidak sekuat 10 lengan Qinglang, tubuh emas keras suci Cuyan bukanlah lawan yang mudah. Dengan penggunaan 3 absolut surgawi yang terampil dan kekuatan luar biasa dari tongkat pembasmi abadi, ia tetap unggul. Saat pertempuran berlanjut, kekalahan Qinglang menjadi jelas. Tubuh Ibel berlengan 10 itu memberikan dampak yang berat pada tubuh Qinglang, dan dia perlahan melemah. Akhirnya, boom! Dengan satu pukulan dari tongkat Cuyan, Qinglang terlempar dan jatuh terhempas keras ke tanah. Dia berjuang beberapa kali, tetapi tidak bisa lagi bangun. Dia telah kalah dalam pertempuran ini. Kau kalah. Cuyan menarik formasi pedang 9 Ibel sejati, menatap Qinglang, dan berbicara dengan tenang. Batuk-batuk, kau menang, Cuyan, basmi aku, dan semuanya akan berakhir. Qinglang batuk darah merah terang, matanya tidak dipenuhi kebencian, melainkan tatapan lega saat dia meraung. Dia sudah sangat bimbang, terpecah antara kasih sayang persaudaraannya, pengabaian sekte, dan perasaan kekasihnya. Kemudian dia mengetahui bahwa Cuyan telah membasmi leluhurnya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa enggan untuk membasmi Cuyan, karena tanpa Cuyan, tidak akan ada Qing Yanying seperti sekarang. Sekarang, setelah pertempuran habis-habisan, dia masih kalah dan mati, jadi dia tidak perlu lagi berjuang dengan ini. Aku tidak akan membasmimu. Cuyan menatap Qinglang, kilatan aneh di matanya. Dia sudah menyelidiki ketika Istana Abadi Changlan pertama kali mengirim orang untuk membasminya. Qinglang bertarung melawan bayangan seorang ahli kesengsaraan ilahi tingkat 4 dari Changlan. Sekarang, mengingat kembali, tatapan bimbang di mata Qinglang ketika dia memasuki Istana Dewa Ibel Surgawi, dan kemudian, bahkan mengetahui dia memiliki teknik Kaisar Azure Abadi, dia masih ragu untuk bertindak tegas. Apakah dia benar-benar mempertimbangkan untuk membasminya? Dia tentu saja mempertimbangkannya, tetapi itu bukanlah keputusan yang tegas. Jika Qinglang sudah bertekad untuk membasminya, dia pasti tidak akan hidup sekarang. Sebelum memasuki Istana Dewa Ibel Surgawi, Qinglang bisa dengan mudah membasminya dengan kekuatannya, tetapi dia tidak melakukannya. Semua dendam, semua benar dan salah, siapa yang bisa disalahkan? Hanya ada satu Istana Abadi Changlan. Inilah satu-satunya kebencian di hati Cuyan, bukan Qinglang yang menyedihkan. Kenapa? Basmi aku. Basmi aku. Hanya dengan membasmiku semua ini bisa berakhir. Basmi aku. Mata Qinglang berkilat, dan dia meraung, tidak ingin terjebak dalam kontradiksi ini lagi. Ekspresi melankolis terlintas di mata Cuyan, dan dia berkata dengan tenang, karena aku pernah memanggilmu kakak Qing. Itu sudah cukup. Haha, Qinglang tertawa, tawa gila, bukan tawa bahagia, tetapi tawa pahit. Jadi, dia masih menganggapnya sebagai saudara. Qing Yanying melirik Cuyan dengan rasa terima kasih, berdiri diam di samping Qinglang, menyaksikan tawa gilanya. Suara Cuyan dipenuhi dengan niat membasmi yang tak terselubung saat dia bertanya dengan dingin, apakah semua orang dari Istana Abadi Changlan pengecut? Pada saat yang sama, 20 kultivator kesengsaraan ilahi berjaga di kedua sisi Cuyan. Wosh! Dalam sekejap, 10 pria berbaju hitam mengepung Cuyan dan 20 kultivator kesengsaraan ilahi. Ke-10 pria ini baru berada di puncak tahap kesengsaraan ilahi pertama, tetapi masing-masing dari mereka memancarkan niat membasmi yang sangat pekat. Sudah pasti bahwa ke-10 pria ini memiliki setidaknya 8.000, jika bukan 10.000, jiwa mati. Bersamaan dengan itu, seringai pengkhianat terdengar di telinga Cuyan. Heh, dasar orang menyebalkan kecil, kami meremehkanmu. Tapi lalu kenapa, hari ini kau masih tidak bisa lolos dari kematian, seperti ayahmu yang sudah mati dulu. Saat kata-kata itu terucap, dua sosok, satu berbaju perak dan satu berbaju emas, muncul di hadapan Cuyan. Pembicara itu adalah lelaki tua berjubah emas. Istana Abadi Changlan, mata Qing Yanying menunjukkan niat membasmi. Seandainya bukan karena Istana Abadi Changlan, Qinglang tidak akan seperti ini. Aura kuat memancar dari tubuh Qing Yanying. Puncak kesengsaraan ilahi kedua, Qing Yanying sebenarnya juga berada di puncak kesengsaraan ilahi kedua. Hehe,
Aku tahu kultivasimu tidak buruk. Apa kau pikir kami tidak punya rencana cadangan? Pria berjubah perak itu mencibir, dan sebuah lonceng tembaga muncul di tangannya dan tiba-tiba menggoyangkannya. Dentang, dentang. Ah! Saat lonceng tembaga berbunyi, wajah King Yanying berubah drastis, menjadi pucat pasi. Dia ambruk di samping King Lang, wajahnya meringis kesakitan. Adik perempuan, adik perempuan. King Lang berteriak panik, lalu menatap pria berjubah perak itu dan meraung, kalian orang menyebalkan. Bukankah kalian bilang tidak akan menyakiti adik perempuanku jika aku menyetujui permintaan kalian? Apa yang telah kalian lakukan? Tidak perlu panik. Sebentar lagi, kau akan seperti adik perempuanmu. Pria berjubah perak itu tertawa dingin, lonceng di tangannya berbunyi lagi. Ah! Saat itu juga, wajah King Lang menjadi pucat pasi, seluruh dirinya kembali dari keadaan ibelnya. Detik berikutnya, wajahnya meringis kesakitan, dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Kau pikir aku tak bisa melihat tipu daya kecilmu? Aku sudah menanam gu debu void di tempat kalian. Gu ini sudah masuk ke tubuh kalian, dan sekarang telah diaktifkan oleh lonceng tembagaku. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kalian berdua akan berubah menjadi genangan nanah. Aku masih berbaik hati, memberi kalian kesempatan untuk menjadi pasangan hantu. Pria berjubah perak itu berkata dengan ekspresi mengejek. Aku akan membasmimu. King Lang meraung, tetapi sia-sia. Saat ini, dia sudah sangat kesakitan, seluruh tubuhnya sakit, tidak bisa bergerak sedikitpun. Kau pantas mati. Cuyan meraung, matanya menatap tajam pria berjubah perak dan tetua berjubah emas, niat membasmi yang tak terbatas dan belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Bisa dikatakan bahwa King Lang dan King Yanying mati karena dia. Jika bukan karena dia, orang-orang dari Istana Abadi Changlan tidak akan pernah menyerang mereka. Saat ini, niat membasmi Cuyan sepenuhnya terungkap. Mata pria berjubah perak itu berkilat mengejek saat dia menatap Cuyan, berkata, anak kecil, jika kau masih sekuat dulu, mungkin aku akan sedikit takut padamu. Tapi sekarang, kau mungkin tidak bisa mempertahankan tingkat kultivasimu. Setelah menggunakan teknik Kaisar Azure Abadi, jika kau tidak terus menggunakannya, kultivasi yang dipaksakan itu akan terus menghilang. Bang! Tubuh Cuyan bergetar, kultivasinya anjlok sepenuhnya, kembali ke kekuatan tahap jiwa baru lahir tingkat 8. Karena Cuyan tidak menggunakan teknik Kaisar Azure Abadi dalam pertarungannya dengan King Lang memintanya untuk meningkatkan kultivasinya ke kesengsaraan ilahi kedua, yang Cuyan tolak untuk digunakan sebagai tanggapan. Saat itu, dia sepenuhnya fokus pada pengaktifan formasi 9 pedang ibel sejati dan tidak dapat berkonsentrasi, juga tidak memperhatikan pria berjubah perak. Dan lelaki tua itu, sekarang, sudah terlambat. Bahkan jika seseorang memberikan kesempatan kepada Cuyan untuk menyerapnya, meningkatkan kultivasinya ke kesengsaraan ilahi kedua tetap akan membutuhkan waktu. Baik pria berjubah perak maupun tetua berjubah emas berada di puncak kesengsaraan ilahi kedua, bagaimana mungkin mereka memberinya kesempatan seperti itu? Situasinya sangat kritis. Orang di hadapan pria tampan dan dingin itu tak lain adalah Chang Tianlan. Sosok legendaris, lahir dengan tubuh bayi roh tingkat ke-6 pemurnian Qi, ia membangun fondasinya pada usia 6 tahun, mencapai tahap inti emas pada usia 20 tahun, tahap jiwa baru lahir pada usia 50 tahun, dan menjalani kesengsaraan ilahi pada usia 100 tahun. Sekarang, pada usia 483 tahun, ia sudah menjadi ahli kesengsaraan ilahi tingkat kelima. Jika ia terus maju dan mencapai puncak tingkat kelima, ia akan dapat melihat sekilas alam transformasi yang legendaris. Chang Tianlan bisa dibilang jenius terhebat di 3 benua atas dalam ratusan tahun. Jika tidak, ia tidak akan mewarisi posisi ayahnya, Chang Huangji, sebagai penguasa Istana Abadi Changlan di usia yang begitu muda. Pada saat ini, Chang Tianlan sangat marah. Dia tidak bergerak selama bertahun-tahun karena merasa bahwa selain Master Istana Tianchen dan penguasa Istana Hunyuan, tidak ada seorang pun di 3 benua atas, atau bahkan di 12 benua fana selain Tianzu, yang layak mendapat perhatiannya. Hari ini pun tidak berbeda. Bahkan setelah tetua ke-13, yang telah selamat dari 3 cobaan ilahi, dikalahkan oleh Chang Tianlan, dia tidak terburu-buru menyerang. Ini karena Istana Abadi Changlan masih memiliki 5 yang mulia elemen. Dengan kelima orang itu bekerja sama, mereka bahkan dapat melawan Master Istana Chen Surgawi dan Master Istana Hunyuan. 12 negara fana di luar Tianzu tampak luas bagi orang biasa, tetapi bagi Chang Tianlan, mereka sangat kecil. Dia mengenal para ahli teratas. Bahkan jika orang ini adalah penguasa jurang ibel tingkat hantu, menurut pandangannya, dia tidak akan pernah bisa menandingi 5 yang mulia elemen. Namun, dia salah, sangat salah. Dengan 5 yang mulia elemen bekerja sama, bahkan 2 Master Istana Chen Surgawi dan Istana Hunyuan pun tidak mungkin dapat mengalahkan mereka secepat itu.
Dalam waktu sesingkat itu, mereka membasmi 2 orang dan melukai 1 orang. Jika dia tidak bertindak pada puncak kekuatannya, para yang mulia 5 elemen pasti sudah musnah dari Yuzu setelah hari ini. Siapakah orang di hadapannya ini? Chang Tianlan belum pernah begitu berhati-hati. Untuk pertama kalinya sejak memasuki kesengsaraan ilahi kelimanya, dia merasakan bahaya. Diam-diam dia merasa bahwa orang ini pasti luar biasa, karena dia bahkan tidak bisa melihat aura yang terpancar darinya. Seberapa kuatkah dia? Siapakah kau? Tanya Chang Tianlan, wajahnya sedingin es. Orang yang akan membasmimu. Jawab pria berwajah dingin itu acuh tak acuh, seolah-olah itu hanyalah masalah sepele. Haha, hahaha. Chang Tianlan tertawa, lalu berkata, membasmiku. Sejak aku berkuasa, aku telah membasmi banyak ahli. Ada ratusan, bahkan ribuan orang yang ingin membasmiku, tetapi sekarang, aku masih berdiri di sini tanpa terluka, tanpa sehelai rambut pun di kepalaku. Dan kau. Wosh! Sebelum Chang Tianlan selesai berbicara, seberkas cahaya hitam melesat seketika. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan dengan kultivasi Chang Tianlan, ia hanya sempat sedikit menoleh. Puff! Semburan darah menyembur dari wajah Chang Tianlan. Sebuah luka panjang, sekitar 1 inci, menggantung di wajah pucatnya, darah merah terang mengalir di atasnya. Pria berwajah dingin itu tersenyum tipis sekarang, kau terluka, dan bukan hanya sehelai rambut. Siapa sebenarnya kau? Chang Tianlan benar-benar marah. Dengan raungan, tanah di bawah kakinya langsung retak, angin tak terbatas berhamburan di sekitarnya, pakaiannya berkibar, auranya mencapai puncaknya. Di dalam dirinya, niat membasmi melonjak. Ingin tahu siapa aku? Akan kuberikan kesempatan itu sebentar lagi. Akan kubiarkan kau mati dengan mengetahui kebenarannya. Pria berwajah dingin itu mencibir, panji ibelnya berputar-putar di sekelilingnya, menarik jiwa-jiwa ibel yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya. Ia menggenggam pedangnya yang patah erat-erat di satu tangan, bilahnya bergetar dengan semangat bertarung yang intens. Sombong sekali. Mari kita lihat apakah kau punya kemampuan. Chang Tianlan mendengus dingin. 9 gagak emas di langit seketika berlipat ganda, membentuk 9 perisai di sekitar Chang Tianlan. Sebuah pedang panjang bermotif emas muncul di tangan Chang Tianlan, pedang bermata 2. Basmi. Keduanya meraung hampir bersamaan, saling menyerang. Pria tampan dan dingin itu diselimuti energi ibel yang menggelegar, pedangnya yang patah memancarkan kekuatan ibel yang luar biasa. Chang Tianlan dilindungi oleh gagak emas, pedang emas bermata 2-nya mengeluarkan garis-garis cahaya emas, auranya ganas. Boom! Kedua sosok itu, satu emas dan satu hitam, bertabrakan hebat di udara. Pedang yang patah dan pedang emas berbenturan hebat, naga hitam dan gagak emas terus-menerus saling menyerang. Berpusat pada benturan itu, badai energi spiritual yang sangat mengerikan menyebar keluar. Boom! Bahkan sekarang, tidak ada yang bisa unggul. Energi spiritual yang dahsyat terus mengamuk. Rambut hitam panjang pria tampan dan dingin itu berkibar tertiup angin, sementara ikat rambut Chang Tianlan hancur di bawah kekuatan energi, rambut panjangnya sendiri terhempas liar. Basmi! Pada saat ini, keduanya meraung hampir bersamaan. Boom! Badai energi yang lebih mengerikan meletus, menciptakan kawah besar berdiameter 100 meter di tanah tempat keduanya bertabrakan, dikelilingi oleh retakan seperti jaring laba-laba yang membentang hingga cakrawala. Detik berikutnya, kedua sosok di langit itu terbang mundur dan mendarat hampir bersamaan. Sebagai inti dari Istana Abadi Changlan, Aula Changlan adalah ruang tersendiri, berisi formasi rumit dan membentang puluhan ribu meter diameternya. Meskipun demikian, tempat itu masih agak sempit untuk mereka berdua. Siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa menahan satu pukulan dari penguasa istana? Penguasa jurang ibel tingkat hantu, apa latar belakangnya? Apa yang tersembunyi di balik topeng itu? Dengan Chang Tianlan yang bertindak sendiri, hampir semua kultivator di atas tingkat kesengsaraan ilahi di dalam Istana Abadi Changlan bergegas untuk menyaksikan. Mereka telah menerima bahwa penguasa istana tak terkalahkan dan tidak pernah membayangkan dia akan dikalahkan. Mereka datang untuk melihat bagaimana penguasa istana akan memusnahkan lawannya, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan menyaksikan pemandangan ini. 7 dari 13 tetua yang tersisa, dan 3 yang mulia 5 elemen yang masih hidup, semuanya menyaksikan pemandangan ini dan hampir sepenuhnya tercengang-astoniset. Keduanya bertarung, namun tidak ada yang unggul. Bahkan, Chang Tianlan tahu bahwa dia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran ini. Lawannya membawa peti mati es, yang menurut Chang Tianlan sangat dingin dan sangat berat. Tanpa peti mati ini, orang di hadapannya pasti akan jauh lebih lincah. Tidak buruk, kau punya keahlian. Bagus, ini akan memberiku waktu yang menyenangkan. Kalau tidak, semua kultivasi yang telah kucurahkan untuk membasmimu akan sia-sia. Pria berwajah dingin itu tersenyum, matanya berkilat. Setelah puluhan tahun bersabar,
hari ini, dia akan bertarung sampai akhir. Chang Tianlan menghela napas lega dan berkata, sebenarnya, bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku tahu siapa kau. Penguasa jurang ibel tingkat hantu, misterius dan tak terduga, satu-satunya makhluk di Yuzu yang tak bisa kupahami. Tapi dendam apa yang kupendam terhadapmu? Dendam darah, pertarungan sampai mati. Pria berwajah dingin itu berkata dengan tenang, lalu perlahan menurunkan peti mati es dari bahunya. Boom! Meskipun dia menurunkannya perlahan, peti mati itu tetap mengeluarkan suara keras saat menghantam tanah, menunjukkan betapa beratnya. Terlebih lagi, area dalam radius 100 meter dari tanah tempat peti mati itu diletakkan langsung tertutup es. Es selama jutaan tahun. Para penonton bukanlah orang biasa. Pada saat itu, mereka semua berseru dalam hati, mereka bahkan bisa mendapatkan es berusia jutaan tahun. Itu adalah harta karun yang hanya ditemukan di dasar danau beku di ujung utara Yuzu. Danau itu sangat dingin sehingga bahkan dewa yang sedang mengalami kesengsaraan pun akan membuat tubuhnya hancur dan jiwanya lenyap. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi di atas kesengsaraan ketiga hampir tidak bisa masuk, apalagi mencapai dasar danau beku. Segera, aku akan membasuh tempat ini dengan darah. Semua orang di sini akan mati. Pria berwajah dingin itu berbicara dengan tenang kepada peti mati es, lalu, di tengah tatapan takjub kerumunan, dia menancapkan panji ibel dari pinggangnya ke samping. Seketika, jiwa-jiwa ibel yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi susunan ibel yang menyelimuti peti mati es. Pada saat ini, Chang Tianlan tidak melakukan gerakan pertama. Pada level mereka, serangan mendadak akan menjadi hal yang menggelikan, karena mereka tidak akan mampu menghindari indera ilahi lawan. Mata Chang Tianlan sedikit bergeser saat ia mempertimbangkan sebuah ide yang sangat sulit untuk diterimanya, tetapi ia segera menolaknya. Bertarung. Aura pria berwajah dingin itu melonjak, dan ia langsung menyerang Chang Tianlan. Saat ia maju, ia menekan dua jari tangan kanannya ke alisnya, menyebabkan tulang-tulang putih di dalamnya mengembang dengan cepat. Dalam sekejap, tulang-tulang ini sepenuhnya menutupi tubuh pria berwajah dingin itu, berubah menjadi baju zirah tulang putih yang mengerikan dengan taji tulang yang menonjol dari persendiannya. Pada saat yang sama, pola-pola ibel hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di baju zirah tulang itu, menambah penampilannya yang menyeramkan. Baju zirah ibel tulang misterius. Taois ibel hantu. Seru Chang Tianlan kaget. Ia samar-samar mengenali panji jiwa sebelumnya, tetapi tidak sepenuhnya yakin. Namun, setelah melihat baju zirah tulang di hadapannya, ia berteriak ketakutan. Taois ibel hantu adalah eksistensi tingkat epik. Di zaman kuno, ia hampir tak tertandingi di 12 benua. Konon ia akhirnya mencapai alam transformasi mistik dan telah memasuki benua surgawi. Namun, ada juga desas-desus bahwa dia tidak pernah memasuki benua surgawi, dan juga tidak memilih untuk mencoba menembus alam transformasi ilahi. Sebaliknya, dia tetap berada di suatu tempat di 12 benua dan akhirnya meninggal dengan tenang. Bakat luar biasa dari Taois ibel hantu terletak pada perpaduan uniknya dari dua sistem kultivasi yang berbeda, yaitu kultivasi hantu dan ibel, menciptakan teknik mengerikan yang disebut teknik surga mendalam ibel hantu. Kultivasi gabungan elemen hantu dan ibel ini memberinya kekuatan tempur yang sangat dahsyat. Legenda mengatakan bahwa dia memiliki 3 harta karun tingkat atas sepanjang hidupnya. Pertama, panji jiwa ibel hantu, yang dibuat dari hantu dan ibel. Dengan panji ini, seseorang dapat membuat susunan tanpa batas, melepaskan kekuatan tempur hantu dan ibel yang tak tertandingi. Kedua, baju zirah ibel tulang mendalam, yang ditempa dari esensi tulang kultivator pada tahap jiwa baru dan di atasnya, bersama dengan energi ibel murni. Dengan mengenakan baju zirah ini, tidak ada seorang pun di bawah tingkat transformasi ilahi yang dapat melukainya. Ketiga, pedang ibel roh hantu, dibuat dari energi ibel yang diserap oleh 8 ahli yang telah menjalani 5 kesengsaraan ilahi, dan ditempa dari energi ibel yang diserap selama pembantaian kultivator ibel yang tak terhitung jumlahnya. Satu serangan dari pedang ini akan memusnahkan semua jiwa. Armor ini memang armor ibel tulang suan. Kalau begitu, panji jiwa pastilah panji jiwa ibel hantu, dan pedang yang patah pastilah pedang ibel roh hantu. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Chang Tianlan segera meraung, armor pertempuran giok biru. Begitu dia selesai berbicara, potongan-potongan giok biru muncul di sekitar Chang Tianlan, langsung berubah menjadi satu set armor pertempuran. Sebagai penguasa istana abadi Changlan, bagaimana mungkin dia kekurangan harta? Keduanya bertarung lagi. Di sisi lain, di depan puncak ibel surgawi, pihak Cuyan telah sepenuhnya unggul. Boom boom. Puluhan harta spiritual berbenturan terus-menerus. 20 kultivator kesengsaraan ilahi kini telah terbasmi dan dikalahkan, hanya menyisakan 7. 7 yang tersisa adalah 6 kultivator yang telah menjalani 1 kesengsaraan ilahi dan Taois 7 cincin, seorang kultivator yang telah menjalani 2 kesengsaraan ilahi.
Dari 10 pembasmi bayaran dari Istana Abadi Changlan, hanya 4 yang tersisa, dan keempatnya hampir layu dan membusuk, kekuatan hidup mereka sangat lemah. Mereka berjuang untuk menghadapi 7 lawan dan berada di ambang kekalahan. Ibel Agung akhirnya mendapatkan keuntungan yang menentukan. Dia sudah unggul tipis, dan dengan bantuan teknik Kaisar Azure Abadi Chuyan, pria berjubah perak dan tetua berjubah emas telah kehilangan sepertiga kekuatan spiritual dan esensi hidup mereka, membuat mereka semakin rentan dalam pertempuran. Kalian berdua guk-guk, bersiaplah untuk mati. Ibel Agung meraung, dan pusaran angin hitam yang terbentuk dari 3 kepala Ibel menerjang ke depan. Puff! Lengan emas dari avatar gabungan pria berjubah perak dan tetua berjubah emas terputus, dan darah merah terang mengalir deras. Keduanya langsung terlempar ke belakang. Wajah mereka sekarang sangat tua, keringat mengalir deras di dahi mereka berada di ambang pingsan. Bos, apa yang harus kita lakukan? Anak ini terlalu jahat. Dia bersekutu dengan kultivator Ibel ini, kita tidak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Mata pria berjubah perak itu menunjukkan ketakutan, dia sudah bisa mencium bau kematian yang mendekat. Bertahanlah. Kita harus bertahan. Kita tidak punya harapan untuk menyelesaikan misi ini. Aku sudah melaporkan apa yang terjadi kembali ke Istana Abadi dan menghancurkan token giok. Kepala istana akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita segera setelah dia tahu. Kata pria berjubah emas itu dengan gigi terkatup. Tepat saat itu, keempat pembasmi itu hampir serentak mengeluarkan raungan menyedihkan. Tubuh mereka akhirnya benar-benar hancur, berubah menjadi abu dan lenyap. 7 kultivator kesengsaraan ilahi yang tersisa menghela napas lega, mereka akhirnya menang. Pada saat ini, Chuyan duduk bersila di tanah, puluhan benang cahaya biru terus-menerus menyatu ke tubuhnya dari segala arah. Aura Chuyan kini telah mencapai kesengsaraan ilahi kedua, mendaki menuju puncaknya. Bang! Akhirnya, ketika benang cahaya biru sepenuhnya menyatu ke tubuh Chuyan, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia tiba-tiba membuka matanya, senyum tersungging di bibirnya. Setelah menyerap seluruh kultivasi ke-10 pembasmi, serta sebagian kultivasi pria berjubah perak dan tetua berjubah emas, kultivasinya akhirnya kembali ke puncak kesengsaraan ilahi kedua. Orang menyebalkan Changlan, bersiaplah untuk mati. Melirik King Lang dan King Yanying, yang terbaring sekarat di tanah di sampingnya, niat membasmi Chuyan meledak sepenuhnya. Wosh! Chuyan membuka mulutnya lebar-lebar dan panji Ibel 1000 dan pedang 5 elemen terbang keluar. Bas! Semua jiwa dari ribuan bayi di dalam panji Ibel 1000 terbang keluar, dan kelima Raja Ibel langsung menyatu sepenuhnya dengan jiwa Ibel kuno. Setelah mengumpulkan semua jiwa, jiwa Ibel kuno terkuat dengan 6 kepala lahir. Auranya saat ini mencapai tingkat kesengsaraan ilahi kedua. Bas! Dengungan tak terlihat bergema, dan jiwa bekas luka pedang terbang keluar, sementara senjata tulang giok, yang telah menunggu di dekatnya, menyatu dengan jiwa bekas luka pedang. Raungan. Detik berikutnya, raungan naga keluar dari mulut bekas luka pedang, sisik emas tumbuh di jiwa bekas luka pedang, 2 tanduk tumbuh di kepalanya, dan ekor naga tumbuh dari pinggangnya, langsung berubah menjadi naga, cakar naganya mencengkeram erat pedang 5 elemen. Aura ini juga mencapai tingkat kesengsaraan ilahi kedua. Chuyan seketika berubah menjadi kera raksasa berambut emas, tongkat pembasmi abadi berubah menjadi gada-ganda penakluk Ibel, yang digenggam erat oleh Chuyan dengan kedua tangannya, auranya tak tertandingi untuk sesaat. 7 kultivator kesengsaraan ilahi yang tersisa, termasuk Taois 7 cincin, tercengang. Mereka tidak menyangka Chuyan masih memiliki kekuatan tempur seperti itu setelah sekian lama. Ibel Agung sangat gembira melihatnya. Adapun pria berjubah perak dan tetua berjubah emas, wajah mereka pucat pasi. Kekuatan tempur pemuda ini sudah lebih tinggi dari tingkat kultivasi mereka, tetapi tanpa diduga, dia juga memiliki harta karun seperti itu. Ditambah dengan kultivator Ibel yang menakutkan di puncak kesengsaraan ilahi ketiga, dan dengan ke-10 prajurit maut yang sudah mati, pertempuran ini pasti akan gagal. Tepat ketika pria berjubah perak dan tetua berjubah emas dipenuhi keputusasaan, sebuah suara dingin datang dari Cakrawala. Aku tidak menyangka kau benar-benar mengejutkan Tuan Tanah. Awan di langit bergeser dan membentuk wajah manusia yang besar. Wajah ini milik seorang pria parubaya, dan ekspresinya penuh kesombongan yang tak tertandingi. Kata-katanya disertai dengan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang langsung menekan seluruh tempat kejadian. Dia, King Lang, yang terbaring di tanah dan kesadarannya perlahan memudar, terguncang oleh suara besar itu. Dia mendongak ke langit dan langsung mengerutkan kening. Banyak sekali sampah di sini hari ini. Chuyan meraung, berdiri tegak, tak terpengaruh oleh aura menindas yang terpancar dari tubuh emas keras sucinya. Jiwa bekas luka pedang di sampingnya bertindak lebih tegas, melepaskan ki pedang 5 elemen langsung ke langit. Boom! Wajah raksasa yang terbentuk dari awan terkoyak oleh ki pedang 5 elemen, awan menghilang, memperlihatkan raksasa tanpa kaki setinggi 100 meter.
Manifestasi seorang kultivator yang telah menjalani 4 kesengsaraan ilahi, menggunakan harta karun untuk melintasi kehampaan, kultivasinya hanya setara dengan kultivator kesengsaraan ilahi ketiga, apa yang bisa kau lakukan padaku? Cuyan meraung, gada penakluk ibelnya langsung membengkak, melepaskan 2 pancaran cahaya. Bocah kecil, kau bukan tandinganku. Mengumpul loh. Raksasa emas itu meraung, tubuhnya yang besar seketika menyusut menjadi setinggi 10 meter, tetapi auranya sudah sangat kuat, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Hancurkan! Sosok emas itu berteriak dingin, menjentikkan pergelangan tangannya. Sinar emas melesat keluar, menghancurkan 2 bayangan gada Cuyan. Kesengsaraan ilahi keempat. Cuyan nyaris tidak mampu mempertahankan ketenangannya, tetapi hatinya hancur lebur. Di tahap kesengsaraan ilahi ketiga adalah titik balik. Kekuatan seorang kultivator yang menjalani kesengsaraan ilahi kedua sebanding dengan 5 kultivator yang menjalani kesengsaraan ilahi pertama, sementara kekuatan seorang kultivator yang menjalani kesengsaraan ilahi ketiga kira-kira sebanding dengan 5 kultivator yang menjalani kesengsaraan ilahi kedua. Tetapi kekuatan seorang kultivator yang menjalani kesengsaraan ilahi keempat sebanding dengan 10 kultivator yang menjalani kesengsaraan ilahi ketiga. Kekuatan seorang kultivator yang menjalani kesengsaraan ilahi kelima sebanding dengan 20 kultivator yang menjalani kesengsaraan ilahi keempat. Oleh karena itu, mencapai kesengsaraan ilahi keempat hampir seperti berdiri di puncak 3 benua atas, karena hanya ada 3 kultivator yang diketahui telah menjalani kesengsaraan ilahi kelima. Cuyan menatap sosok emas itu dengan dingin dan berkata, menggunakan umurmu untuk melakukan teknik penyeberangan roh, betapa kuatnya lenganmu. Namun, meskipun begitu, kau masih belum bisa melepaskan kekuatan penuhmu paling banyak, kau hanya bisa mencapai 60%. Cuyan juga mempelajari teknik penyeberangan roh dari tetua Bai. Prasyarat untuk teknik penyeberangan roh adalah mewujudkan avatar menggunakan harta karun void. Umumnya, avatar kultivator tahap kesengsaraan ilahi tidak dapat menjauh dari tuannya, tetapi ada harta karun void yang misterius. Dengan menggunakan harta karun ini, avatar dapat diteleportasi ke lokasi yang jauh dalam waktu singkat. Namun, avatar seperti itu hanya dapat mengerahkan sekitar 1/10 dari kekuatan asli kultivator. Tetapi jika seseorang mengorbankan umur dan kultivasi untuk melakukan teknik penyeberangan roh, memungkinkan tubuh fisik, darah, dan kekuatan jiwa yang baru lahir untuk memperkuat avatar, maka pada akhirnya dapat mengerahkan 60% dari kekuatan aslinya. Umumnya, kultivator tingkat tinggi tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pertama, harta karun void sangat langka, bahkan lebih langka daripada harta karun kultivator jiwa baru lahir kedua, mengorbankan umur dan kultivasi akan menjadi tindakan yang merusak diri sendiri, siapa yang akan begitu malas untuk melakukan itu. Tetapi hari ini, Cuyan benar-benar bertemu dengan salah satunya. Pakar kesengsaraan ilahi tingkat keempat ini menggunakan harta karun void untuk menyeberang ke sini dan kemudian menggunakan teknik penyeberangan roh untuk mengerahkan 60% kekuatannya. Kekuatan tempurnya saat ini setidaknya sebanding dengan 6 kultivator kesengsaraan ilahi tingkat ketiga. Cuyan yakin bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bahkan bisa melawan 1 orang di puncak kesengsaraan ilahi ketiga, tetapi menghadapi 6 orang, kecuali dia menghancurkan jiwa Naschen 5 elemennya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan pasti akan mati. Tentu saja. Ini terutama karena Baitua telah jatuh ke dalam tidur lelap lagi jika tidak, dengan kemampuan Baitua, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk melindungi dirinya sendiri. 60% kekuatanku lebih dari cukup untuk menghadapimu, bocah. Sosok emas itu mencibir. Tidak, bang. Di sisi lain, pria berjubah perak dan tetua berjubah emas, yang telah lama tidak mampu bertahan, akhirnya benar-benar dimusnahkan oleh pusaran angin hitam yang menyatu dengan avatar Ibel Agung. Sosok Ibel Agung berkelebat dan muncul di samping Cuyan, menatap sosok emas itu tanpa rasa takut, berkata, aku di sini. Baiklah, jika kau ingin mati, hari ini aku akan membiarkanmu mati bersama. Sosok emas itu mendengus dingin, memunculkan 2 tombak emas di tangannya dan menyerang Cuyan dan Ibel Agung secara langsung. Cuyan menggunakan 9 kilatan roh sejati, melepaskan gada penakluk Ibel. Jiwa Ibel kuno menusukkan tombak Ibel 7 warna. Ki pedang 5 elemen dari jiwa bekas luka pedang menebas. Pusaran angin hitam yang terbentuk dari avatar Ibel Agung melonjak. Sekali lagi, kedua pihak berbenturan. Namun, Cuyan, bersama dengan Ibel kuno dan jiwa bekas luka pedang, paling banter setara dengan 1,5 kultivator kesengsaraan ilahi tingkat 3, dan bahkan dengan Ibel Agung, itu setara dengan 2,5 kultivator kesengsaraan ilahi tingkat 3. Mereka bukan tandingan sosok emas itu dan langsung ditekan. Kakak senior, aku sudah tamat. Sekarang, aku ingin membantu Cuyan. King Yanying berkata sambil menatap King Lang di sampingnya. Tatapan lembut muncul di mata King Lang saat dia berkata, adikku, apapun yang kau lakukan, aku akan bersamamu.
Aku sudah pernah melakukan kesalahan sekali, tapi kali ini, aku tidak akan mengulanginya lagi. Tidak ada kesempatan untuk melakukan kesalahan lagi. Baiklah, kakak, sekarang kita telah menghabiskan seluruh umur dan kultivasi kita dapat memulihkan kekuatan tempur puncak kita selama sekitar setengah jam. Mari kita bantu Cuyan. Setelah setengah jam, kita bisa mati tanpa penyesalan. Wajah pucat King Yanying memancarkan tekad saat dia berkata. Adikku, apakah kau sudah memaafkanku? Ya, Di sisi lain, bahkan dengan upaya gabungan Cuyan dan Ibel Agung, mereka masih tidak mampu menandingi sosok emas itu, benar-benar tertekan. Jika bukan karena kekuatan tubuh emas keras suci Cuyan dan tubuh Ibel kuno Ibel Agung, keduanya pasti sudah tidak mampu bertahan. Cincin emas, sebarkan. Sosok emas itu, meraung, dan lingkaran cahaya emas tiba-tiba muncul di tombak emas di tangannya. Detik berikutnya, lingkaran cahaya emas itu berubah menjadi roda dan melesat langsung ke arah Cuyan dan Ibel Agung. Puff! Cuyan dan Ibel Agung hampir bersamaan terlempar jauh, keduanya memuntahkan seteguk darah. Meskipun sosok emas itu sekarang hanya memiliki 60% kekuatan kultivator kesengsaraan ilahi tingkat 4, itu masih di luar kemampuan Cuyan dan Ibel Agung. Tepat saat itu, Basmi, seekor binatang humanoid berkepala kilin dan tertutup sisik biru, memegang tombak giok, menyerbu ke depan. Itu adalah King Lang, melepaskan tubuh Ibel birunya. Boom! Beberapa cincin emas terlempar oleh King Lang. Sekarang, setelah menghabiskan umur dan kultivasinya, kekuatan King Lang sebanding dengan ahli kesengsaraan ilahi tingkat 3. Ekspresi Cuyan berubah, dan dia berkata, kau. Basmi, di sini, King Yanying juga maju menyerang, pola Ibel biru tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekelilingnya, membentuk bayangan binatang berpola biru di sekitarnya. Teman muda Chu, kita sudah ditakdirkan untuk kalah, tetapi kami datang untuk membantumu. Kilatan tekad muncul di mata King Yanying, dan dengan sekejap, dia berdiri di samping Cuyan. Cuyan, aku sudah sekarat, dan aku tidak akan peduli tentang benar atau salah. Izinkan aku membantumu dalam pertempuran ini. Sosok yang jelas muncul di samping Cuyan, berbicara dengan ekspresi tegas. Kebaikan ini, Cuyan tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Cuyan terharu. Saat ini, semua yang terjadi di masa lalu tidak penting. Tatapannya menyapu keduanya, dan Cuyan menghela napas dalam hati. Ketika racun Gu mulai berefek, keduanya telah kehilangan lebih dari separuh hidup mereka. Sekarang, hanya kultivasi merekalah yang menopang mereka. Api hijau kehidupan belum pulih sepenuhnya, dan Cuyan tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. King Yanying setara dengan setengah ahli alam kesengsaraan ilahi, dan dengan King Lang, pihak Cuyan setara dengan memiliki 4 ahli di alam kesengsaraan ilahi tingkat 3. Namun, bahkan dengan ini, masih tidak ada peluang untuk menang. Sosok emas itu tersenyum mengejek hanya kalian berdua. Dan aku, dan yang mulia ini, dan orang tua ini. Tiga teriakan keras terdengar dari Cakrawala, dan sesaat kemudian, 3 sosok tiba seketika, berdiri di samping Cuyan. Mereka tak lain adalah Taois ular gila, Bi Qinglian, dan Xiong Haotian. Ketiganya merasakan bahwa keadaan mungkin telah berubah, jadi setelah mengirim murid-murid sekte kembali, mereka bergegas mendekat, hanya untuk menyaksikan pemandangan di depan mereka. Kalian, Cuyan terdiam. 10 tahun di Istana Dewa Ibel Surgawi telah menempa ikatan yang dalam di antara mereka, tetapi kehadiran mereka pada saat kritis ini masih sangat menyentuhnya. Nak, kau menyelamatkan nyawaku, tak perlu kata-kata. Taois ular gila menepuk bahu Cuyan. Cuyan, ini adalah sesuatu yang harus kulakukan padamu. Bi Qinglian berkata dingin, sikapnya hanyalah kedok. Haha, teman muda Chu, aku belum puas bertarung hari ini. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan sebagus ini? Xiong Haotian tertawa, matanya dipenuhi tekad. Baiklah, hari ini, mari kita bertarung tanpa menahan diri. Aura Cuyan melonjak hingga puncaknya, dan dia meraung. Bertarung. Cuyan, Damo, King Yanying, King Lang, dan Kuang Si Dao Ren menyerbu ke arah sosok emas itu. Kemenangan atau kekalahan hari ini bergantung pada pertempuran ini. Istana Abadi Changlan, Aula Utama Changlan. Boom. Di langit, 2 sosok, 1 emas dan 1 hitam, berbenturan berulang kali, melepaskan energi spiritual yang dahsyat. Pertempuran antara keduanya bahkan menyebabkan aula utama bergetar. Inilah kekuatan ilahi yang ditampilkan dalam pertempuran antara para ahli yang telah melewati 5 cobaan. Chang Tianlan sudah ketakutan, wajahnya pucat pasi. Dia tidak menyangka kekuatan lawannya bahkan lebih besar darinya. Jika bukan karena pertahanan tangguh dari armor giok birunya dan ketajaman pedang bermata 2 bermotif emasnya, dia pasti sudah kalah. Pria berwajah dingin itu bergerak dengan mudah, lincah seperti naga langit.
Pedangnya yang patah sangat kuat, sepenuhnya menekan harta karun semu tingkat atas, pedang bermata dua bermotif emas. Armor Ibel tulang suan miliknya sangat tangguh, pertahanannya begitu kuat sehingga tetap tidak terluka bahkan setelah beberapa kali dihantam oleh pedang bermata dua bermotif emas. Pria berwajah dingin itu berkata dengan dingin, yang disebut penguasa Istana Abadi Changlan tidak lebih dari ini. Detik berikutnya, dia menebas dengan ganas, dan 7 naga ibel terbang keluar dari pedang yang patah. Tebasan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya cukup luar biasa. Dalam sekejap itu, pria berwajah dingin itu melepaskan 7 serangan dengan kecepatan yang mengerikan, serangan gabungan dari 7 pedang. Raungan, 7 naga ibel dengan cepat mengembun di udara, berubah menjadi naga ibel yang hampir terwujud dan langsung menyerang Chang Tianlan di dekatnya. Armor giok biru, lepaskan roh. Pada jarak sedekat itu, tidak ada waktu untuk menghindar. Chang Tianlan segera meraung. Raungan, sesosok ikan raksasa muncul dari dalam baju zirah giok biru yang melingkupinya, menyelimutinya, roh baju zirah itu. Boom, roh itu hancur di bawah kekuatan gabungan 7 naga, naga ibel itu menghantam dada Chang Tianlan tepat di tengah. Boom, Chang Tianlan terhempas ke tanah dari langit, menyebabkan seluruh bumi bergetar. Sebuah kawah besar muncul di tanah, dan lantai bata baja hitam aula utama hancur total. Chang Tianlan, kau telah kalah. Seorang pria tampan dan dingin turun dari langit, seperti dewa ibel yang turun ke bumi. Para kultivator di Istana Abadi Changlan terkejut. Seorang ahli kesengsaraan 5 kali lipat, yang dipuji sebagai salah satu dari 3 terkuat di Yuzu, penguasa Istana Abadi Changlan, telah dikalahkan. Terlebih lagi, kekalahan ini sangat telak. Pria tampan dan dingin itu mendarat di samping panji jiwa, menyimpan panji jiwa ibel hantu, dan sekali lagi memanggul peti mati es. Semua orang sekarang berspekulasi tentang identitas asli pria itu. Tidak ada permusuhan berdarah antara Istana Abadi Changlan dan jurang ibel tingkat hantu, namun pemandangan di hadapan mereka mengungkapkan niat membasmi yang tak salah lagi dari pria yang dingin dan kejam itu. Setelah menyaksikan kekuatannya yang menakutkan, semua orang merasakan mendekatnya kematian. Seluruh suasana dipenuhi kepanikan dan tekanan yang ekstrim. Chang Tianlan merangkak keluar dari lubang yang dalam. Armor giok birunya hancur, darah merembes dari lubang pelindung dadanya. Tanpa armor itu, tubuhnya pasti sudah roboh. Wajahnya dipenuhi kebencian saat dia menatap pria yang dingin dan kejam itu dan berkata, "Apa yang kau inginkan?" Meskipun enggan mengakuinya, Chang Tianlan sudah tahu bahwa dia bukan tandingan pria ini. Dia diam-diam telah mengirim pesan telepati untuk memanggil semua pasukan Istana Abadi Changlan untuk mengepung Aula Changlan. Menurutnya, sekuat apapun pria ini, dia tidak mungkin bisa menandingi ribuan pasukan Istana Abadi Changlan. Hari ini, dia harus menahannya di sini. Dan sekarang, dia harus menahannya. Pria berwajah dingin itu terkekeh, apa yang kuinginkan? Aku ingin Istana Abadi Changlan lenyap dari dunia ini mulai hari ini. Aku sudah dikalahkan olehmu. Bahkan jika kau ingin membasmiku, setidaknya biarkan aku mati dengan mengetahui alasannya. Siapa kau? Dendam apa yang kau pendam terhadapku, Chang Tianlan, dan Istana Abadi Changlan? Darah masih menetes dari sudut mulut Chang Tianlan saat ia menatap tajam topeng ibel perak di wajah pria berwajah dingin itu, seolah mencoba melihat menembusnya. Semakin banyak kultivator dari Istana Abadi Changlan berkumpul di tempat teduh, tetapi tak seorang pun bergerak. Mereka menunggu perintah Chang Tianlan. Begitu ia memberi perintah, mereka akan bersatu dan membasmi pria misterius ini. Namun, saat ini, tatapan semua orang juga tertuju pada pria berwajah dingin itu. Mereka ingin tahu siapa orang ini. Mayat siapa yang ada di dalam peti mati es itu? Kebencian mendalam apa yang dipendam orang ini terhadap Istana Abadi Changlan? Pria berwajah dingin itu berkata dengan tenang, Chang Tianlan, baru lebih dari 50 tahun berlalu, dan kau sudah melupakanku secepat ini. Dulu, kau adalah sosok yang sangat tangguh. Kau, mustahil, benar-benar mustahil. Kau bukan dia, siapa kau? Chang Tianlan sepertinya menyadari sesuatu, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah drastis, dan dia berseru kaget. Kau sangat pintar, itu aku. Pria berwajah dingin itu berkata dengan tenang, perlahan mengangkat topeng ibel perak dari wajahnya. Wajah tampan dan dingin terungkap, terutama bekas luka di pipi kanannya. Kau, benar-benar kau. Bagaimana mungkin? Mustahil, benar-benar mustahil. Dulu, kau hanya berada di tahap inti emas, sudah lama mati. Bahkan jika kau masih hidup, baru 50 tahun berlalu. Bagaimana mungkin kau memiliki kultivasi seperti itu? Mustahil, siapa kau? Melihat wajah ini, wajah Chang Tianlan berubah drastis, seketika pucat pasi, matanya dipenuhi teror, dan dia berseru kaget. Dulu, kau hanya berlatih kultivasi selama lebih dari 400 tahun lebih lama dariku untuk bisa menindasku. 1020